Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sacolandia dengan NIM F1C220005 dari Prodi Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi elementer. Fungsi elementer adalah fungsi dasar dalam bilangan kompleks. Fungsi elementer yang akan diperkenalkan meliputi fungsi suku banyak, fungsi rasional aljabar, fungsi eksponen, fungsi trigonometri, fungsi hiperbolik, fungsi logaritma, inverse fungsi trigonometri, inverse fungsi hiperbolik, dan fungsi aljabar dan transenden. Di sini kita akan membahas 3 fungsi elementer, diantaranya yang pertama fungsi suku banyak, yang kedua fungsi rasional aljabar, yang ketiga fungsi eksponen. Yang pertama yaitu fungsi suku banyak. Sebagaimana persamaan suku banyak yang telah dibahas, fungsi suku banyak didefinisikan sebagai polinom Vz sama dengan A0 Z pangkat N ditambah A1 Z pangkat N kurang 1 tambah sampai dengan tambah AN kurang 1 Z tambah AN sama dengan W. Dengan A0 tidak sama dengan 0, A1 sampai dengan AN. Konstanta kompleks dengan N bilangan bulat positif yang dimanfaatkan yang dinamakan derajat suku banyak PZ. Transformasi W sama dengan AZ tambah B disebut transformasi linear. Misalkan diberikan teorema deret geometri, yaitu Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R dipangkatkan N dikurang 1 dikurang R pangkat N sama dengan A0 Z pangkat N dalam kurung 1 dikurang 1 per Z dipangkatkan N per 1 dikurang 1 per Zn sama dengan A0 Z pangkat N dalam kurung 1 dikurang 1 per Z dipangkatkan N per Z pangkat N kurang 1 per Zn. Yang kedua yaitu fungsi rasional aljabar. Fungsi rasional aljabar didefinisikan sebagai W sama dengan Vz per Qz, di mana Vz dan Qz adalah suku banyak atau polinom. Misalkan Vz sama dengan A0 Z pangkat N tambah A1 Z pangkat N kurang 1 tambah sama hingga AN. Dan Qz sama dengan C0 Z pangkat N tambah C1 Z pangkat N kurang 1 tambah hingga AN. Maka W sama dengan Vz per Qz sama dengan A0 Z pangkat N tambah A1 Z pangkat N kurang 1 tambah sampai dengan AN per C0 Z pangkat N tambah A1 Z pangkat N kurang 1 tambah hingga AN. Untuk kasus khusus diperoleh W sama dengan AZ tambah B per CZ tambah D. AD dikurang BC tidak sama dengan 0 adalah suatu transformasi linear atau dinamakan transformasi bilinear. Yang ketiga yaitu fungsi eksponen. Misalkan P ubah bebas Z sama dengan X tambah 1 Y Z tambah 1. Misalkan P ubah bebas Z sama dengan X tambah YI. Maka E pangkat Z sama dengan EX, E pangkat X tambah YI. Oleh deret Maclaurin diperoleh E pangkat YI sama dengan cos Y tambah I sin Y. Dengan demikian, E pangkat Z sama dengan E pangkat X tambah YI sama dengan E pangkat Z sama dengan E pangkat X cos Y tambah I sin Y. Bentuk eksponen ini disebut fungsi eksponen kompleks. Dari fungsi eksponen ini, segera kita melihat bahwa apabila Y sama dengan 0, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X, yang merupakan fungsi eksponen real. Selanjutnya, jika X sama dengan 0, diperoleh E pangkat Z sama dengan E pangkat YI sama dengan cos Y tambah I sin Y, yang dikenal sebagai rumus Euler. Beberapa teorema dapat diturunkan langsung dari sifat-sifat fungsi eksponen. Yang pertama, E pangkat Z tidak sama dengan 0. Yang kedua, E pangkat 0 sama dengan 1. Yang ketiga, E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 tambah Z2. Yang keempat, E pangkat Z1 per
E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 dikurang Z2. Yang kelima, E pangkat Z bar sama dengan E pangkat Z bar. Yang keenam yaitu E pangkat Z sama dengan E pangkat Z tambah 2KPI, dengan K adalah bilangan bulat. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu jika Z sama dengan X tambah Y, maka determinan EZ sama dengan E pangkat X argumen EZ sama dengan Y. Berikut ini untuk bukti teorema-teorema di atas. Bukan teorema tapi sifat ya. Yaitu yang pertama untuk sifat E pangkat Z tidak sama dengan 0. Jika Z sama dengan X tambah Y dan andaikan E pangkat Z sama dengan 0, maka E pangkat X cos Y tambah I. E pangkat X sin Y sama dengan 0. Berarti E pangkat X cos Y sama dengan 0 dan E pangkat X sin Y sama dengan 0. Dari fungsi real telah diketahui bahwa E pangkat X lebih dari 0, maka haruslah cos Y sama dengan 0 dan sin Y sama dengan 0. Tidak ada nilai Y yang bersamaan memenuhi kedua persamaan tersebut. Berarti tidak ada E pangkat Z sama dengan 0. Jadi pengandaian salah. Maka yang benar E pangkat Z tidak sama dengan 0. Yang kedua yaitu sifat E pangkat 0 sama dengan 1. Berarti jika Z sama dengan X tambah Y sama dengan 0, maka X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Sehingga E pangkat 0 tambah 0I sama dengan E pangkat 0 dan dikali dalam kurung cos 0 ditambah I sin 0 sama dengan 1 dikali dalam kurung 1 tambah 0 sama dengan 1. Terbukti. Yang ketiga yaitu E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 tambah Z2. Misalkan Z1 sama dengan X1 tambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 tambah Y2. Maka EZ1 sama dengan EX1 dikali dalam kurung cos Y1 ditambah I sin Y1 dan EZ2 sama dengan EX2, E pangkat X2 dikali dalam kurung cos Y2 ditambah I sin Y2. Menurut sifat perkalian dua bilangan kompleks dalam bentuk polar, maka diperoleh E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 sama dengan dalam kurung E pangkat X1 tambah Y1 dikali E pangkat X2 tambah Y2. Maka E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 sama dengan E pangkat X1 dikali dalam kurung cos Y1 tambah I sin Y1 dikali E pangkat X2 cos Y2 ditambah I sin Y2. Diperoleh lagi E Z1 dikali E pangkat Z2 sama dengan E X1 cis Y1 dikali E X2 cis Y2. Kemudian Y1 dan Y2-nya kita tambahkan, maka kita keluarkan EX1 dan EX2 cis. Maka E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 sama dengan E pangkat X1 dikali E pangkat X2 cis dikali dalam kurung Y1 tambah Y2. Sehingga E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 sama dengan E pangkat X1 tambah X2 cis dikali Y1 tambah Y2. Maka E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 sama dengan E dalam kurung X1 tambah E
pangkat dalam kurung X1 tambah X2 dikali cos Y1 tambah Y2 ditambah I sin Y1 tambah Y2 sehingga diperoleh E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 tambah Z2. Jadi terbukti. Selanjutnya yang keempat yaitu sifat E pangkat Z1 per E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 dikurang Z2. Sama seperti persoalan nomor 3, kita misalkan Z1 sama dengan X1 tambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 tambah Y2 untuk E pangkat Z1 sama dengan E pangkat X1 dikali cos Y1 tambah I sin Y1 dan Z pangkat 2 dan E pangkat Z2 sama dengan E pangkat X2 dikali cos Y2 tambah I sin Y2. Maka menurut sifat perkalian dua bilangan kompleks dalam bentuk polar juga, sehingga diperolehlah E pangkat Z1 dibagi E pangkat Z2 sama dengan E pangkat X1 tambah Y2 dibagi E pangkat X2 tambah Y2 sama dengan E pangkat X1 dikali dalam kurung cos Y1 tambah I sin Y1 dibagi E pangkat X2 dikali dalam kurung cos Y2 tambah I sin Y2 sama dengan diperoleh lagi E pangkat Z1 dibagi E pangkat Z2 sama dengan E pangkat X1 per E pangkat X2 dikali cis dalam kurung Y1 dikurang Y2 sama dengan E pangkat X1 dikurang X2 cis dalam kurung Y1 dikurang Y2. Maka diperoleh E pangkat Z1 dibagi E pangkat Z2 sama dengan E dalam kurung E pangkat dalam kurung X1 dikurang X2 dikali cos dalam kurung Y1 dikurang Y2 tambah I sin dalam kurung Y1 kurang Y2 sama dengan E pangkat Z1 dikurang Z2. Berarti terbukti bahwa E pangkat Z1 dibagi E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 dikurang Z2. Selanjutnya untuk bukti sifat nomor 5, di mana E pangkat Z bar sama dengan bar E pangkat Z. Kita misalkan Z sama dengan X tambah Y, maka Z bar sama dengan X dikurang Y. Sehingga E pangkat Z bar sama dengan E pangkat X kurang Y. Sama dengan E pangkat X dalam kurung dikali cos dalam kurung min Y tambah I sin dalam kurung dikali min Y sama dengan E pangkat X dikali cos Y kurang I sin Y sama dengan X bar sama dengan bar E pangkat Z. Jadi terbukti E pangkat Z bar sama dengan bar E pangkat Z. Selanjutnya sifat nomor 6 yaitu E pangkat Z sama dengan E pangkat Z tambah 2KVI. Kita misalkan Z sama dengan X tambah Y, maka E pangkat Z tambah 2KVI sama dengan E pangkat X tambah dalam kurung Y tambah 2KV dikali I. Sehingga diperoleh E pangkat X dikali dalam kurung cos dalam kurung Y tambah 2KV tambah I sin dikali Y tambah 2KV sama dengan
E pangkat X dikali cos Y tambah I sin Y sama dengan E pangkat Z. Ini menunjukkan bahwa fungsi E pangkat Z memiliki periode 2 kali. Selanjutnya untuk sifat nomor 7, jika Z sama dengan X tambah Y, maka determinan E pangkat Z sama dengan E pangkat X argumen E pangkat Z sama dengan Y. Jika Z sama dengan X tambah Y, maka determinan E pangkat Z sama dengan EX dan alpha sama dengan argumen EZ sama dengan Y. Dari bentuk polar bilangan kompleks diketahui bahwa E pangkat Z sama dengan E pangkat X dikali cos Y tambah I sin Y sama dengan R E pangkat Y. Maka harga mutlak dari EZ sama dengan harga mutlak E pangkat X dikali dalam kurung cos Y tambah I sin Y sama dengan harga mutlak E pangkat X dikali harga mutlak cos Y tambah I sin Y sama dengan harga mutlak E pangkat X akar dikali akar cos kuadrat Y ditambah sin kuadrat Y sama dengan EX akar 1 sama dengan E pangkat X jelas argumen EZ sama dengan Y. Maka terbukti. Kemudian untuk contoh soal. Tentukan nilai Z yang memenuhi persamaan. Yang A, E pangkat Z sama dengan min I. Dan yang B, E pangkat 3Z dikurang 1 sama dengan 1. Untuk jawaban bagian A, E pangkat Z sama dengan min 1, min I. Kita misalkan Z sama dengan X tambah Y. Berarti E pangkat X dikali cos Y tambah I sin Y sama dengan min I sama dengan 0 kurang I. Maka E pangkat X cos Y sama dengan 0. Ini untuk persamaan 1. Dan E pangkat X sin Y sama dengan min 1 untuk persamaan 2. Persamaan 1 tadi yaitu E pangkat X cos Y sama dengan 0. Diketahui bahwa E pangkat X tidak sama dengan 0. Jadi cos Y sama dengan 0 sama dengan cos pi per 2. Y sama dengan pi per 2 ditambah Kv. K bilangan bulat. Selanjutnya Y sama dengan pi per 2 tambah Kv. Disubstitusi ke persamaan 2. Yaitu persamaan 2 tadi E pangkat X sin Y sama dengan min 1. Sehingga diperoleh E pangkat X sama dengan min 1. Kedua ruas dikuadratkan. Maka menjadi E pangkat X dikuadratkan sama dengan 1. Sehingga E pangkat X sama dengan plus minus 1. Jawaban yang memenuhi adalah E pangkat X sama dengan 1. Atau X sama dengan 0. Selanjutnya untuk X sama dengan 0 pada persamaan 2 diperoleh sin Y sama dengan min 1 sama dengan min pi per 2. Y sama dengan min pi per 2. Tambah Kv. K bilangan bulat. Dari dua nilai Y yang diperoleh, yang memenuhi Y sama dengan min pi per 2 tambah Kv, K bilangan bulat. Sehingga nilai Z yang memenuhi persamaan adalah Z sama dengan X tambah YI sama dengan 0 tambah I dikali dalam kurung min pi per 2 tambah Kv sama dengan min pi per 2 tambah Kv dikali I. K dengan K bilangan bulat. Untuk jawaban nomor 2, dengan soal E pangkat 3Z kurang 1 sama dengan 1. Di sini sama juga kita misalkan Z-nya yaitu X tambah Y.
Maka 3Z kurang 1 sama dengan dalam kurung 3X kurang 1 tambah 3YI. Maka diperoleh E pangkat 3X kurang 1 cis 3Y sama dengan 1 tambah 0I sama dengan E pangkat 1 dikali dalam kurung cos 0 ditambah I sin 0. Kemudian diperoleh lagi, kemudian dijabarkan sehingga memperoleh E pangkat 3X kurang 1 dikali cos 3Y tambah I sin 3Y sama dengan E pangkat 1 dikali cos 0 tambah I sin 0. Dengan menggunakan kesamaan dua bilangan kompleks dalam bentuk polar diperoleh E pangkat 3X kurang 1 sama dengan E pangkat 1. Ini merupakan persamaan 1. Kemudian untuk cos 3Y sama dengan cos 0 dan sin Y sama dengan sin 0. Ini untuk persamaan 2. Dari persamaan 1, E pangkat 3X kurang 1 sama dengan E pangkat 1, maka 3X kurang 1 sama dengan 1, dan X sama dengan 2/3. Dari persamaan 2, cos 3Y sama dengan cos 0, sehingga 3Y sama dengan 2kV. Maka Y sama dengan 2/3 kV dan sin 3Y sama dengan sin 0. Kemudian untuk 3Y sama dengan 2kV sama dengan untuk 3Y sama dengan 2kV dan Y sama dengan 2/3 kV. K bilangan bulat akan memenuhi kedua persamaan tersebut. Maka nilai Z yang memenuhi persamaan adalah Z sama dengan X tambah YI sama dengan 2/3 tambah 2/3 kV kali I, di mana K merupakan bilangan bulat. Hanya itulah yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.